Berita apa saja yang berhasil dihimpun tim redaksi kami minggu ini? Berikut berita pilihannya. Di berita pertama, kami akan menayangkan topik Golkar menuju islah. Berikutnya, anak disayang, anak dibuang menjadi berita pilihan kami yang kedua. Pada berita ketiga, SBY terbakar petrol. Dan terakhir, berita terkait Rohingya mencari suaka. Dan kita awali dengan pilihan berita pertama. Ruang islah di tubuh partai berlambang beringin yang sangat berjaya di era Orde Baru nampaknya tinggal menanti waktu yang tepat. Kedua kubu, baik Golkar versi Munas Bali maupun Golkar versi Munas Ancol sudah mulai membuka ruang dialog. Tidak tanggung-tanggung, Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga sesepuh Golkar rajin bergerilya menyambangi kedua kubu untuk melerai perselisihan. Tujuannya jelas, agar Partai Golkar tidak tertinggal kereta di Pilkada serentak bulan Desember mendatang. Nah, mungkinkah islah yang dibangun atas dasar kepentingan pemilu kada mampu meluruhkan kedua kubu? Berikut liputannya untuk Anda. Senin 18 Mei 2015 menjadi hari paling membahagiakan bagi Golkar kubu Abu Rizal Bakri karena PT UN Jakarta memenangkan gugatan mereka. Majelis Hakim PT UN yang diketuai Teguh Satya Bakti memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membatalkan surat keputusan yang mengesahkan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono sebab surat itu dinilai tidak sah. Putusan ini langsung disambut sorak gembira pengurus ICAL yang hadir di persidangan. Berliku namun pasti inilah jalan yang ditempuh oleh Partai Golkar dari kedua kubu dalam melalui badai konflik berkepanjangan yang terus mendera mereka. Setelah upaya-upaya islah internal partai dinilai gagal untuk meredakan badai tersebut, jalur hukum pun menjadi satu-satunya cara menentukan legalitas partai. Dan palu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan untuk menerima gugatan pengurus Golkar Munas Bali pimpinan Abu Rizal Bakri. Insya Allah saya yakin bahwa hari ini Allah akan menunjukkan kebenaran. Kenapa? Karena Munas Bali itu tidak ada celah sedikit pun untuk tidak dinyatakan sebagai sebuah munas yang sah. Sebaliknya, munas tempat lain sama sekali tidak punya alasan sedikit pun untuk disahkan. Oleh karena itu, kami yakin, jadi bukan soal optimis dan tidak optimis, tapi ini soal keyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang telah kita sampaikan dalam forum persidangan sampai sidang yang terakhir, insya Allah kami dari peserta Munas Bali yang memimpin sidang Munas Bali yakin sekali insya Allah hari ini kebenaran akan terungkap. Usai putusan PT UN yang memenangkan kepengurusan Abu Rizal Bakri, Partai Golkar hasil Munas Bali belum mengambil langkah pasti dan masih menunggu salinan resmi PT UN untuk selanjutnya dirapatkan. Partai Golkar hasil Munas Bali berharap seteru mereka hasil Munas Ancol serta Menkumham Yasona Lauli bisa menerima dengan legowo putusan PT UN yang membatalkan SK Menkumham. Partai Golkar kubu Munas Bali masih membuka kemungkinan rekonsiliasi agar bisa segera solid. Mereka berharap bisa mendaftarkan para kandidatnya di Pilkada serentak yang batas akhirnya pada akhir Juli mendatang. Pak Ical sedang meminta surat keputusan resmi secara tertulis itu, agar supaya dari sana bisa kita analisa dan pelajari dengan tepat. Tapi intinya kan memang membatalkan keputusan Menkumham dan ada kalimat yang menyatakan bahwa semua pihak harus mentaatinya, termasuk pemerintah. Kuasa hukum kepengurusan ARB Yusril Isra Mahendra sangat mengapresiasi putusan Majelis Hakim PT UN Jakarta yang memenangkan kubu Munas Bali. Inti persoalannya adalah apakah Mahkamah Partai Golkar itu mengambil keputusan atau tidak. Nah, atas dasar itulah Menkumham kemudian menerbitkan surat keputusan melakukan pengakuan terhadap DPP Golkar kubu Agung Laksono dari Munas Ancol. Nah, kita akan mempersoalkan bahwa Mahkamah Partai Golkar tidak pernah mengambil keputusan seperti itu. Itulah sebenarnya inti persidangan ini.
Pimpinan DPR mendorong pemerintah untuk mengakui hasil PT UN yang memenangkan Golkar kubu Abu Rizal Bakri. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap agar Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menkumham Yasona Laoli untuk tidak melakukan banding atas putusan PT UN tersebut. Kalau betul Presiden bisa meyakinkan Menkumham supaya tidak usah ada banding dan sebagainya, begitu ya, menerima saja hasil dari PT UN, lalu kemudian mendorong agar partai itu bersatu untuk menyusun kandidat bersama, begitu ya. Tentu dengan keabsahan PT UN itu sebagai dasar hukumnya ya. Dorongan untuk terjadinya rekonsiliasi atau islah di tubuh Golkar juga muncul dari sesepuh Golkar yang juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Bahkan Kala meminta kedua kubu Golkar yang berseteru agar lapang dada terkait putusan PT UN. Lebih mengedepankan kepentingan partai ketimbang ego masing-masing. Lebih lanjut, JK berharap putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan membuat Partai Golkar dapat kembali bersatu. Sama saja, siapa mau menang tentu supaya cepat bersatu, itu aja. Ya, mudah-mudahan apapun hasilnya ini langsung Golkar bersatu. Harus diterima oleh semua, apapun keputusannya. Siapapun yang menang, berarti yang menang Golkar. Namun di sisi lain, nampaknya harapan rekonsiliasi masih sulit digapai karena Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengatakan meski putusan PT UN mengabulkan gugatan Abu Rizal Bakri, pihaknya telah mengajukan banding bersama Kemenkumham. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Komisioner KPU adalah gubernur pada hari ini bahwa mengacu pada undang-undang yang ada, PKPU yang ada, peserta pilkada adalah partai politik yang memegang surat pengesahan, surat keputusan, pengesahan kepengurusan dari Menkumham. Dan kami memiliki itu yang terakhir. Dan ketika tadi kemarin itu dinyatakan diminta oleh diminta untuk dibatalkan, baru diminta. Tapi kemudian 15 menit kemudian jajaran Menkumham telah mengajukan banding. Berarti ya tidak bisa jalan, tidak inkrah, tidak berlaku. Kegamangan bukan hanya terjadi di kubu Golkar, tapi melanda pula Komisi Pemilihan Umum mengenai kepengurusan mana yang berhak mengajukan calon untuk pilkada mendatang. Meski demikian, KPU masih tetap menunggu keputusan ingkrah terkait kisruh kepengurusan Golkar. Selama keputusan pengadilan belum berkekuatan tetap, KPU tetap merujuk pada SK Kemenkumham. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia, KPU masih menunggu salinan putusan dari PT UN serta surat pengesahan dari Kemenkumham mengenai pengesahan kepengurusan Golkar. Soal mengesahkan tidak mengesahkan kan kita tunggu tanggal 26 sampai tanggal 28. Jadi kan kita belum bisa melihat kepengurusan mana yang memang ada. Yang pasti kan bahwa fakta hukumnya kan seperti ini. Jadi nanti kita tunggu saja tanggal 26 sampai tanggal 28 pas pendaftaran pencalonan seperti itu. Kita belum secara resmi juga menyurati Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan mana yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Jadi nanti kita juga akan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan nanti Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan semacam salinan keputusannya. Dan nanti itu kan menjadi rujukan, kita juga nanti akan menyurati DPP itu akan menyurati kepada kita siapa saja pengurus DPD atau DPW yang ada, nanti kita akan surati ke provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan pilkada. Pasca putusan PT UN yang membatalkan SK Menkumham, Kubu Agung mengaku menerima undangan dari KPU untuk menghadiri sosialisasi pilkada. Partai Golkar Kubu Agung Laksono mengklaim sebagai pihak yang resmi diundang KPU untuk sosialisasi penggunaan aplikasi dalam pilkada serentak. Namun dalam undangan yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Manik tidak tertulis nama Ketua Umum Partai Golkar yang dituju. Menurut politikus Partai Golkar Kubu Agung Laksono Leona Baban, undangan tersebut memberi isyarat KPU konsisten pada SK Kemenkumham yang mengesahkan Golkar Kubu Agung Laksono. Walau sebelumnya putusan PT UN memenangkan gugatan Partai Golkar Kubu Abu Rizal Bakri.
Kini angin pun berubah bertiup kencang mendorong Bahtera yang dinahkodai Abu Rizal Bakri untuk terus melaju setelah sebelumnya Bahtera Agung Laksono terlebih dahulu melaju kencang terdongkrak tiupan SK Kemenkumham. Susul menyusul untuk menggapai legalitas antara kedua kubu hingga kini belum juga tuntas. Namun jangan sampai pula terlupakan ada perhelatan besar yang kini menunggu kesiapan partai politik di seluruh Nusantara termasuk Partai Golkar, yakni Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun 2015 ini, di mana setiap partai harus segera menyatakan keikutsertaannya pada 26 Juli mendatang. Tuntutan islah atau rekonsiliasi pun makin mengemuka dan menjadi renungan para petinggi Golkar agar jangan sampai partai yang begitu dominan di masa Orde Baru justru terdiskualifikasi atau tidak boleh ikut serta dalam pilkada serentak. Sementara terkait islah Golkar dua kubu, Ketua DPP Partai Golkar Kubu Ancol Agung Laksono mengatakan membuka peluang islah demi kebaikan dan kemajuan Partai Golkar, khususnya menghadapi pelaksanaan pilkada serentak. Namun ditegaskannya proses islah yang telah dilakukan selama ini masih meninggalkan banyak hal-hal yang sulit untuk diterima kedua belah pihak. Kalau kami diminta islah, siap untuk islah pada bagian mana, bagian yang terkait dengan pilkada, oke, kita bicarakan. Karena selama ini juga sudah ada yang kita islahkan. Tapi ada yang tidak bisa, yang akhirnya diserahkan kepada pengadilan, yaitu soal kepengurusan. Soal kepengurusan itu biarlah kita selesaikan. Jadi semakin lama yang sama kita perbanyak, yang beda semakin kecil. Dan kalau itu nggak bisa melalui proses islah, biarlah pengadilan. Mari kita sama-sama hargai hukum. Toh tinggal beberapa saat lagi. Dan nampaknya langkah maju bagi kedua kubu untuk islah sudah semakin mendekati kenyataan. Terlepas dari aksi Yusuf Kala yang giat mendorong terjadinya rekonsiliasi, tampaknya masing-masing kubu sudah mau menurunkan ego masing-masing demi masa depan partai. Nah, ini tidak bisa diberikan arahan, hanya bisa difasilitasi bagaimana kedua belah pihak. Saya yakin dua-duanya ingin agar bagaimana Golkar itu tetap artinya berperanan, tetap hadir dalam setiap kegiatan, apalagi pilkada ini. Dan itu bagaimana kita lagi cari jalan bagaimana dapat kita selesai. Pak, tapi Pak Menkumham kan rencananya juga mau banding tuh Pak. Ya itu banding atau tidak itu soal yang berbeda. Tapi yang penting bagaimana ini kompak dulu supaya bisa masuk pilkada. Kalau memang dua belah pihak tidak mau dan kemudian tetap bertahan dan kemudian nanti bisa sampai kepada pilkada belum juga ada tanda-tanda, ya peluang yang masih ada adalah yaitu apa yang diamanatkan oleh anggaran dasar rumah tangga partai, yaitu bila mana partai dalam keadaan terancam, ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, bisa dilakukan munas luar biasa atas persetujuan dan dukungan DPD Golkar tingkat 1, setidak-tidaknya 2/3 DPD Golkar tingkat 1. Kini bola di tangan para pemimpin Golkar, apakah mampu berjiwa besar demi menyelamatkan masa depan partai dan tetap eksis mengikuti pilkada serentak, atau sebaliknya bersikukuh dengan ego masing-masing dan menenggelamkan Partai Golkar. Kembali kita bersama-sama lagi sampai akhir. Tim Liputan Berita 1.